Bapak Ibu semuanya, kami akan mengingatkan kembali tata tertib webinar. Pertama, selama webinar berlangsung ini, mohon Bapak Ibu tidak mengaktifkan speaker atau video ataupun kamera pada fitur layar Zoom. Kemudian nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pembicara untuk bertanya dengan mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat. Sekali lagi fitur chat yang ada di layar Zoom. Dan tidak lupa kami juga akan mengadakan kuis nanti yang akan disponsori oleh Kopi Paramata. Sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk menonaktifkan speaker, video, ataupun kamera pada fitur layar Zoom Bapak dan Ibu. Hal ini untuk kelancaran dari webinar. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sepertinya, dan kita sudah langsung saja untuk memulai acara webinar untuk kali ini. Selamat datang di webinar Sekolah Nasional Insan Prima. Perkenalkan, saya Ika Puspita sebagai moderator 1 dan Ibu Emi Mulia Wijayanti sebagai moderator kedua dengan tema mengenal dan mengembangkan bakat dan minat anak. Selamat bergabung Bapak Iwan Krisna Setiadi dan Bapak Windoto sebagai Dewan Pembina Sekolah Nasional Insan Prima, Bapak Ibu pengawas sekolah, para narasumber, rekan guru, dan pastinya peserta webinar kedua ini. Saya akan menyapa rekan saya, Ibu Emi. Silakan Ibu Emi. Oh iya, sudah ada suara. Iya, selamat sore Ibu Ika. Sore Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya akan menyampaikan sore ini kita akan mendengarkan 3 narasumber, yaitu yang pertama adalah Bapak Jumono SPD MM, yang kedua adalah Ibu Venus Kwanu Dianingsih Kanugrahan MPD, ketiga adalah Ibu Retno Widyastuti SPD, dan keynote speaker kita sore ini adalah Dr. Iwan Krisna Setiadi SE MM. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya ke narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Jumono. Saya akan menyapa beliau dulu. Selamat sore Pak Jumono. Selamat sore Pak Jumono. Baik Pak. Nah, Bapak Jumono ini adalah Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah di Cikarang Utara, Bapak Ibu. Jadi memang beliau sudah lama sekali berkecimpung di dunia pendidikan. Kita menunggu beliau. Selamat sore Pak Jumono. Selamat sore.
Iya, silahkan dinyalakan videonya, Pak. Biar peserta melihat Bapak. Iya, itu dia. Ya. Selamat sore, sehat ya Pak ya? Iya, speakernya dinyalakan Pak. Iya, Bapak Jumono bisa Iya, mendengar Bu. suara saya Pak? Ya, Dengar, Bapak Bu. Jumono. Ya, Bapak Jumono, Ya. kami persilahkan Pak. Ya, selamat sore kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang kebetulan mengikuti kegiatan webinar Insan Prima sore hari ini. Saya sebagai pengawas Cikarang Utara, kebetulan sebagai ketua kelompok kerja pengawas Cikarang Utara, tahu persis untuk Insan Prima. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang mungkin baru mulai bergabung di webinar ini, mudah-mudahan lebih mengenal lebih dekat untuk nama saya yang jelas Jumono SPDMM. Gelar SPDMM ini semuanya didapat dari Bekasi karena saya asli dari Jogja. Yang pertama untuk S1-nya dari Unisma 45 Bekasi tahun 2004, saya lulus jurusan geografi. Kemudian S2-nya dari Pelita Bangsa yang sekarang menjadi Universitas Permata Bangsa tahun 2014, tahun yang lalu, yaitu jurusan manajemen pendidikan. Jadi masih di dunia pendidikan walaupun MM tapi masih berkisar tentang pendidikan. Kemudian saya untuk meniti karir dari kepala sekolah sebetulnya dari tahun 2000. Terakhir di kepala sekolah di Karang Bahagia, tepatnya di SD Karang Setia 02 tahun 2007. Kemudian saya beralih tugas di pengawas di Cabang Bungin untuk pertama kali di tahun 2008. Kemudian tahun 2009 saya kembali ke Cikarang Utara, yang tadinya saya guru di Cikarang Utara. Kemudian sampai sekarang, kebetulan untuk prestasi yang mungkin Bapak dan Ibu kenal, Bapak Ibu tahu, saya selaku koordinator pengawas dari tahun 2016 sampai sekarang di Cikarang Utara. Ya mudah-mudahan ini sampai saya memasuki masa pensiun. Sehingga untuk Insan Prima saya tahu persis, sehingga saya mohon kepada bapak-bapak atau ibu yang mungkin yang baru bergabung di Insan Prima, marilah kita bersama-sama membesarkan SD Insan Prima yang ada di Cikarang Utara. Meskipun Insan Prima itu bukan SDIT, mudah-mudahan prestasi-prestasi yang tadi sempat disampaikan di layar sebelum acara dimulai, ekstrakurikulernya cukup banyak, sehingga anak-anak yang lulusan dari Insan Prima mudah-mudahan tidak mengecewakan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya wali murid. Sehingga untuk bapak dan ibu guru mudah-mudahan bisa membantu untuk pengembangan di SD Insan Prima Cikarang Utara. Kemudian untuk bapak dan ibu guru, saya juga sangat antusias sekali termasuk kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan ini langkah maju untuk Insan Prima, bukan hanya guru-gurunya, tapi termasuk untuk putra-putrinya, siswa-siswi untuk ekstrakurikuler, untuk kurikulum yang sekarang sedang dikembangkan. Mudah-mudahan untuk komputer, anak-anak dari Insan Prima tidak ketinggalan, termasuk ekstrakurikuler yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sambut positif dan saya berterima kasih banyak kepada Dewan Guru Insan Prima, termasuk Ibu Kepala Sekolahnya. Mudah-mudahan webinar ini terus dikembangkan untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumono. Dan sebelum ke narasumber berikutnya, sebelumnya saya ingatkan kembali, apabila Bapak Ibu ingin mengirimkan pertanyaan kepada narasumber, silahkan
Bapak Ibu dapat mengirimkannya melalui fitur chat. Sekali lagi, mengirimkan melalui fitur chat di layar Zoom. Narasumber selanjutnya adalah Ibu Venus Wanudianingsih Tanggerhan MPD. Beliau Kepala Sekolah TK Nasional Insan Priman, juara 2 Kepala Sekolah Berprestasi se-Kabupaten Bekasi. Materi yang akan disampaikan beliau adalah peran orang tua dalam mengenal dan mengembangkan minat dan bakat anak usia dini. Untuk Bu Venus, persilakan. Halo Ibu Venus. Terima kasih Bu Ika. Selamat sore Bapak dan Ibu. Mengawali webinar sore ini, saya akan menyampaikan materi mengenali dan mengembangkan bakat dan minat anak pada usia dini. Ada pertanyaan besar yang harus kita tahu tentang bakat dan minat pada anak usia dini. Seberapa besar bakat dan minat dapat mempengaruhi kesuksesan seorang di masa depan? Jawabannya adalah bakat dan minat yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi kesuksesan masa depannya. Karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengenali bakat dan minat sejak anak usia dini. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat melakukan sesuatu dengan baik. Minat adalah keinginan untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu atau seseorang. Harapannya dengan materi yang saya sampaikan hari ini, orang tua dapat mengenali, membimbing anak dalam mengembangkan bakat yang dimiliki. Ketika anak diasah dan ditempa sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, akan menjadi anak yang sukses dan berprestasi dalam setiap tahap perkembangan dan pertumbuhan. Jacob Javits, seorang penulis buku The Gifted and Talented Children Education Act, menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah kritis nasional. Bapak Ibu, dari pernyataan tersebut, kita mengetahui bahwa anak yang memiliki kemampuan pencapaian tertinggi yang dimiliki di bidang sains, artistik, politik, sosial, akan memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi bangsa dan negaranya. Sekarang kita awali dengan bagaimana kita bisa mengenali bakat dan minat anak. Untuk itu, orang tua perlu memahami proses tumbuh kembang anak usia dini, yang merupakan, di sini anak usia dini adalah merupakan kelompok dalam proses perkembangan unik. Mengapa dikatakan unik? Karena tumbuh dan berkembang terjadi secara bersamaan ya Bapak Ibu. Yang saya maksud pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan-perubahan baik dalam ukuran, struktur tubuh, sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik. Seperti tinggi badan bertambah,
berat badan bertambah, dan lingkar badan bertambah. Nah, di PK Nasional Insan Prima ini setiap 3 bulan sekali kami selalu melakukan seperti ini. Jadi untuk selalu mengukur tinggi badan, selalu mengukur berat badan, dan lingkar kepala. Sedangkan untuk perkembangan sendiri, merupakan suatu perubahan fungsional yang kualitatif. Maksudnya adalah tidak hanya dalam fisik, tapi di mana perkembangan itu bertumbuh, baik kognitif atau pengetahuannya, afektif, sikapnya, dan psikomotorik. Dalam kognitif atau pengetahuan, anak-anak dapat mengenal lingkungan di sekitar. Nah, ketika anak-anak mulai masuk, mereka dapat mengenal barang-barang apa saja, mereka dapat menyebutkan benda apa saja yang ada di dalam kelas. Nah, demikian itu merupakan di mana anak sudah menambahkan lagi kosakatanya. Dalam afektifnya atau sikap, anak dapat bersosialisasi dengan temannya. Ketika anak masuk di awal sekolah, biasa selalu dengan mama papahnya, tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Tapi ketika kita mendekati mereka dan kita ajak bersama teman-temannya, mereka dapat bercakap-cakap. Nah, disinilah mereka dapat bersosialisasi dengan temannya. Dalam psikomotorik, di sini anak dapat berkembang, fungsi motoriknya menjadi lebih baik. Seperti ketika awal masuk sekolah untuk memakai sepatunya, mereka begitu sulit. Seperti kalau ada sepatu yang ada lidahnya, di situ anak-anak langsung masuk saja. Padahal kita ajarkan dulu bagaimana memakai sepatu dengan benar. Kemudian mereka juga masih mengalami kesulitan memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki, memasukkan baju dalam celana atau roknya, itu mereka juga masih mengalami kesulitan. Dan ketika mengancingkan baju pun mereka juga masih mengalami kesulitan. Bakat dan minat dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang sangat luar biasa ya, faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu heredity, mungkin Bapak Ibu baru ya heredity. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam bakat dan minat. Karena bakat ini diwariskan oleh orang tuanya kepada anaknya. Misalnya, Bapak Ibu ada anaknya pintar gambar. Wah, itu pasti dari bapaknya. Ada anaknya yang bisa menyanyi luar biasa. Itu bakatnya dari ibunya. Faktor internal atau heredity ini diwariskan dari orang tua kepada anak melalui genetik. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga, pembentukan karakter dan proses tumbuh kembang anak pertama kali dimulai dari keluarga, Bapak Ibu. Dalam hal ini, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman. Nah, Bapak Ibu mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman, memantau aktivitas anak, membantu aktivitas anak, membantu mengembangkan emosi sosialnya dan kognitif, serta menyediakan asuhan arahan dalam panduan dalam kehidupan sehari-hari. Bertanggung jawab, orang tua bertanggung jawab. Yang kemudian kedua, sekolah. Lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh penting bagi anak dalam mengembangkan bakat dan minat. Karena di lingkungan sekolah, bakat dan minat anak dikembangkan dengan cara struktural, maksudnya seperti ini. Baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.
TK Nasional Insan Prima memandang anak usia dini merupakan masa yang penting untuk mempunyai basic skill atau keterampilan dasar. Keterampilan dasar seperti apa ya Bapak Ibu? Keterampilan dasar adalah itu ada meliputi kecakapan personal atau personal skill, kecakapan berpikir atau thinking skill, kecakapan sosial, dan kecakapan psikomotorik. Ini semua di TK Nasional Insan Prima mementingkan basic skill tersebut. Kecakapan personal di mana di TK Nasional ini membentuk anak-anak supaya tahu siapa dirinya, kesadaran dan akan potensi dirinya. Kemudian thinking skill, kecakapan menggali informasi. Di sini kita ajarkan juga ketika anak ingin melakukan sesuatu, mereka harus izin. Seperti ibu guru, boleh saya izin ke toilet? Ibu guru, boleh saya izin bermain? Nah, di sini anak sudah tahu bagaimana mereka mau melakukan sesuatu harus izin. Kemudian kecakapan mengolah informasi. Mereka sudah tahu ketika air minum, botol air minumnya kurang kencang, tersenggol sama temannya, air minumnya tumpah, dan mereka langsung tahu mengambil tindakan, mengambil lap atau keset, dan mereka baru menutupnya. Kecakapan memecahkan masalah. Ya, ketika air minum habis pun mereka tahu di mana mengambil air minum. Jadi di sini anak-anak TK Nasional Insan Prima sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kecakapan sosial. Kecakapan sosial terdiri dari kecakapan komunikasi, dengan empati, dan kecakapan bekerja sama. Jadi ketika bermain bersama di sini kita bentuk empatinya. Ketika ada anak sedang jatuh, tidak serta-merta mereka hanya melihat. Mereka menghampiri temannya dan mereka menanyakan, ada yang sakit? Kamu tidak apa-apa? Kemudian mereka datang kepada gurunya dan Bu menceritakan hari ini jatuh. Ya, demikian. Kemudian kecakapan bekerja sama. Di sini di TK Nasional Insan Prima selain melakukan tugas secara individu, mereka juga lebih banyak melakukan kerja secara bekerja sama. Jadi setiap ada temannya, misalnya belum selesai, mereka sudah tahu apa yang dilakukan. Mereka langsung, boleh aku bantu? Dan mereka saling bersama-sama. Kecakapan fisik motorik. Di sini kita juga mengajarkan bagaimana anak koordinasi mata dengan tangan, mata dengan kaki. Jadi mereka kita ajarkan menggunting, menempel, menggambar, melompat, berlari. Jadi kita ajarkan seperti ini. Kemudian selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ada juga dengan lingkungan masyarakat. Bapak dan Ibu, pernahkah melihat perumahan kumuh? Kalau kita melihat mereka, di mana mereka tinggal di tempat seperti itu, anak dari keluarga tersebut rentan dengan masalah emosi dan tingkah laku, serta kualitas dari nutrisi perawatan kesehatan yang tidak terjamin. Bapak Ibu, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Namun, jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia dapat belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia dapat belajar untuk percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar untuk menghargai. Jika anak belajar dengan cinta, kasih sayang, dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Kata-kata tersebut
Saya ambil dari penulis Dorothy Law Nolte. Kata-kata tersebut memiliki makna yang mendalam, bahwa peranan orang tua memang sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Bapak Ibu, besarkan anak dengan cinta kasih dan persahabatan. Ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan mereka. Setelah kita mengetahui psikologi perkembangan anak, kita akan bagaimana mengenali dan mengembangkan bakat dan minat anak. Dengan cara, mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu Bossa Nova ya. Saya akan cara Bossa Nova. Bossa Nova itu cara apa ya Bu Venus? Ya. B, begin with fun. Awali dengan suasana yang menyenangkan. Dengan memberikan stimulus atau rangsangan pada anak untuk bereksplorasi terhadap diri dan lingkungan dengan cara mengenalkan berbagai macam bentuk kegiatan seperti olahraga, hobi, musik, dan seni. Tentunya ini dilakukan dengan suasana yang menyenangkan sesuai usia anak. Ya mungkin pernah orang tua, Bu, anak saya kok sukanya musik ya, bagaimana ya Bu? Langsung kita bawa anak ini ke les musik. Seperti itu. Observasi. O. Tadi B, dan sekarang O. O. Observe, ya. Dalam tahap ini, orang tua mulai mengobservasi pada jenis kegiatan yang anak senangi. Di sini kita lihat begitu ketika anak-anak di kebun, ini kebun TK ya, mereka melakukan observasi. Mereka belajar mengenal tentang bagian-bagian tanaman. Di situ ada akar, batang, dan daun. Kemudian S, search. Tidak ada anak yang tidak cerdas atau tidak ada anak yang bodoh ya. Orang tua perlu mencari kecerdasan yang dimiliki anak. Di sini ada 8 kecerdasan. Kita di TK Nasional Insan Prima, tidak hanya di TK, di Sekolah Nasional Insan Prima mengajarkan bagaimana 8 kecerdasan majemuk ini dicari potensinya. Dr. Howard Gardner mengemukakan bahwa dengan kecerdasan majemuk inilah yang menjadi bahan acuan untuk menggali bakat dan minat anak. Tadi B, begins with fun. O dengan observe, S dengan search. Di situ kita lihat gambar-gambar, anak-anak dilatih dengan bermain musik, baik pianika maupun angklung, menggambar di berbagai media, baik kertas maupun telenan, dan mereka juga bermain bagaimana menyusun balok menjadi suatu menara. Kemudian A, accompany. Dengan mendampingi anak dalam setiap kegiatan dan memberikan fasilitas untuk dapat memberikan ruang yang tepat agar bisa mengekspresikan kemampuannya. Jadi, Bapak Ibu, dampingi anak. Jangan serahkan semua kepada pengasuh atau nenek. Mereka senang apabila orang tua mendampingi. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana di sini orang tua dalam mendampingi saat belajar bersama anaknya. Kelima, Nova, no violence. Jangan ada kekerasan di antara orang tua dan anak, namun dengan memberikan dukungan positif seperti pujian dan apresiasi dapat memberikan dampak
yang besar dalam mendukung anak. Bapak Ibu, dengan Bossa Nova, pastikan Bapak Ibu dapat mengenali dan mengembangkan bakat dan minat anak-anak. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Venus, penjelasannya luar biasa ini. Bisa saya simpulkan bahwa ada rumus kece ini dari Bu Venus nih. Bossa Nova. Begitu ya Bu Venus ya. Bossa Nova ini adalah dimulai dari membuat suasana yang menyenangkan, kemudian kita bisa mengobservasi sambil mengamati perkembangan anak, kemudian cari tahu kecerdasan anak kita itu apa, karena setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda, dan jangan lupa dampingi anak untuk mencapai mimpinya. Dan yang terakhir adalah tidak ada kekerasan, ya, karena memang dengan kekerasan tadi disebutkan anak tidak menjadi lebih baik. Baik Ibu Venus, terima kasih. Saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya di fitur chat dan dikirimkan ke host Insan Prima. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan disampaikan kepada narasumber kita sore ini. Oke, baik Bapak Ibu. Sebentar saya lihat. Ini sudah ada pertanyaan. Baik, Ibu Venus. Ibu Venus, ini pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Venus. Baik, Bu. Ya Bu ya? Ya. Pertanyaannya ini adalah dari Mama Bima, ya. Iya. Oke, pertanyaannya adalah dari Ibu Jejen ya, Bu? dari Ibu, oh ya, gabungan sama. Dari Ibu Jejen, kelas 1, mohon maaf. Kelas 1, Ibu Jejen. Pertanyaannya adalah, selamat Ibu Venus, mau tanya kalau anak suka tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, dan suka ngotot dengan kemauannya, itu bagaimana cara menyikapinya dengan baik? Gitu. Jadi ini ada anak yang moodnya berubah-ubah, Bu Venus. Silakan Bu Venus. Baik, terima kasih untuk Ibu Jenjen ya. Atau Ibu atau Bapak ini ya? Ya, Ibu Jenjen. Ya, Ibu Jejen. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sungguh bagus sekali. Bapak dan Ibu, apabila dalam mendidik anak, pastikan Bapak Ibu punya peraturan yang sama, punya komitmen yang sama. Jangan sampai seperti apabila mamanya, mama aku mau, misalnya saja ya, mama aku mau nonton film. Tidak boleh. Kamu sudah nonton film di YouTube terus. Kemudian papanya datang. Datanglah ke papanya. Apa, aku pengen nonton ini. Kata mama nggak boleh. Udahlah kak papa, mama nggak lihat ini pakai HP papa. Nah, itulah Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki komitmen yang sama dalam mendidik anak, mereka pasti seperti yang Ibu tanyakan. Mungkin di rumah Ibu terlalu keras, Bapak terlalu kendor dalam membuat aturan. Jadi rumusnya adalah Bapak dan Ibu harus berkomunikasi bersama bagaimana peraturan di rumah. Kalau Bapak dan Ibu tidak boleh, samakan, tidak boleh. Jangan sampai mereka diberikan celah. Karena kalau diberikan celah, mereka pasti, aku ada yang membela papaku. Karena papaku selalu mengizinkan. Dan papaku kan jarang di rumah. Mungkin seperti itu. Papaku kan taunya aku baik kalau di rumah, karena aku sudah melihat papaku, aku lihat belajar
papaku ngeliat aku lagi belajar, jadinya ya pasti papaku boleh. Seperti itu. Jadi ada kerjasama, komunikasi, dan komitmen di rumah. Demikian Bu Emi yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih terima kasih Bu Venus. Berarti harus ada kerjasama, harus ada komitmen dari orang tua, antara Bapak dan Ibu harus sama. Baik, terima kasih Ibu Venus. Ya, baik Bapak Ibu, saya langsung ke pembicara kita selanjutnya. Narasumber kita berikutnya adalah Ibu Retno Widyastuti SS. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Nasional Insan Prima. Saya sapa beliau dulu ya. Ibu Retno, selamat sore. Selamat sore Ibu Retno. Selamat sore Bu Emi. Selamat sore Bu Retno. Ya, Ibu Retno, silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Emi. Selamat sore Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan terjauhkan dari COVID-19 terutama ya yang sekarang memang sedang heboh di luar seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya ada pertanyaan yang mungkin bisa sama-sama nanti kita renungkan bersama. Bagaimana kita menilai anak kita berprestasi atau tidak? Adakah dari kita atau adakah dari Bapak Ibu yang menilai kepintaran atau prestasi anak kita itu hanya dari nilai rapot saja? Atau mungkin sudah ada di antara kita yang menerima nilai rapot anak kita pas-pasan tetapi mensyukuri adanya keterampilan lain yang dimiliki oleh anak kita. Ya. Itu perlu kita renungkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak semua anak itu bisa menunjukkan semua kecerdasan yang dia miliki. Ya. Jadi kalau tadi kita masih termasuk orang tua yang hanya memperhatikan nilai rapot atau dari sisi kognitif saja, atau hanya bisa menjawab materi matematika, IPA, bahasa Indonesia dengan baik, itu ternyata kita masih menilai prestasi anak kita itu dari kepintaran yang masih tradisional, aspek yang tradisional, bukan aspek yang modern, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan sama-sama mencoba merubah penilaian kalau anak itu tidak hanya dinilai dari sisi kognitif saja, seperti itu. Dr. Thomas Armstrong itu seorang pakar pendidikan, Ibu-ibu, Bapak-ibu, itu menyatakan bahwa konsep kepintaran atau orang tua yang masih melihat anak dari nilai sempurna pada mata pelajaran tertentu saja, itu masih melihat aspek kepintaran dari sisi tradisional, bukan dari sisi modern. Dari sisi modernnya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, dari sisi modern, itu sudah harus mengetahui tentang multiple intelligence. Multiple intelligence ini dicetuskan oleh Profesor Howard Gardner, kurang lebih tahun 1983, ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Nah, di situ dari 8 kecerdasan itu sangat jarang anak yang bisa memunculkan semuanya. Tetapi bukan tidak mungkin. Nah, hanya ada beberapa anak hanya bisa memunculkan beberapa dari kecerdasan itu. Kecerdasan itu akan mempengaruhi bakat seorang anak. Ya. Selain dipengaruhi oleh multiple intelligence tadi yang mungkin di awal sudah disebutkan oleh Ibu Venus, selain multiple intelligence itu ada faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya bakat seorang anak.
Apa saja itu? Yang pertama, ini terutama untuk anak yang usia remaja nanti ya, sudah memasuki usia SMP seperti itu. Yang pertama faktor genetik atau bawaan atau hereditas seperti itu. Faktor ini biasanya diturunkan oleh orang tua. Ya, ini sangat berpotensi untuk dikembangkan ke satu arah. Kalau bakat ini diturunkan dari orang tua, kita tidak perlu waktu lama untuk mengasahnya. Ini berbeda dengan bakat atau keterampilan atau keahlian yang memang harus dipelajari dalam waktu yang lebih lama. Seperti itu. Kemudian selain faktor genetik itu faktor dari bisa disebut sebagai faktor internal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua faktor dari individu yang bersangkutan. Ya. Bakat seseorang itu akan berkembang sesuai dengan atau kalau anak itu punya semangat untuk mengembangkannya. Misalnya, seorang anak yang punya sebenarnya dia minat sekali, punya minat yang tinggi dalam hal bermain sepak bola misalnya. Namun karena anak tersebut kurang berminat dengan hal-hal yang berkaitan dengan bola, maka bakatnya tersebut juga tidak akan bisa berkembang. Jadi kemauan dari anak tersebut mau nggak mengembangkan bakat yang dimilikinya, seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah motivasi. Ya, kalau seorang anak itu punya kemampuan atau punya keahlian sebagai pemain sepak bola misalnya, tetapi dia tidak bisa memotivasi dirinya, dia malas-malasan, ya tentu saja bakatnya juga tidak akan berkembang. Jadi kemauan individu kemudian motivasi itu juga akan berpengaruh terhadap optimal atau tidaknya bakat seseorang. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kematangan. Bakat tertentu akan berkembang baik apabila sudah mendekati atau menginjak masa pekanya. Jadi bakat itu mungkin saat anak usia dini belum terlihat bakat itu. Anak masih senang mencoret-coret, mewarnai sekadarnya seperti itu bisa jadi bakatnya belum muncul, belum matang seperti itu. Tapi saat sudah mulai dewasa, remaja misalnya, itu mulai peka anak itu. Jadi suatu kemampuan atau bakat tertentu akan sudah matang itu jika dikembangkan atau dilatih. Karena untuk masing-masing bakat atau untuk masing-masing kemampuan dan untuk setiap orang itu tingkat kematangannya berbeda-beda. Ada anak yang usia 5 tahun karena ada bakat dari orang tua atau genetik dari orang tua sudah bisa menyanyi, menghafal sekian banyak lagu, tidak ada fales terdengar seperti itu. Ya itu bisa dibilang sudah matang di usia itu. Tapi ada juga yang misalnya bapak ibunya penyanyi, tapi sampai usia SMP misalnya, kelas 1 SMP, disuruh nyanyi masih tetap fales. Nah, itu anak tadi belum menemukan kematangan perkembangan bakatnya. Seperti itu. Kemudian faktor yang kelima, faktor lingkungan Bapak Ibu. Lingkungan ini berfungsi sebagai perangsang sebenarnya. Jadi misalnya, dia tidak punya darah penyanyi, tidak punya keinginan untuk jadi penyanyi, juga tidak memotivasi dirinya untuk penyanyi. Tetapi karena dia lingkungannya itu penggemar musik, penyuka atau suka menyanyi seperti itu, bisa jadi anak tersebut akan terangsang untuk ikutan menyanyi dan sampai akhirnya akan terbentuk atau ditemukan bakatnya sebagai seorang penyanyi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, lingkungan di sini tidak hanya lingkungan keluarga ya. Jadi selain lingkungan keluarga, juga ada lingkungan di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, lingkungan pendidikan. Nah,
di lingkungan pendidikan ini orang tua bisa berkonsultasi dengan guru di sekolah misalnya untuk mengetahui bakat anaknya seperti apa. Kadang anak di rumah dan di sekolah itu seringnya memunculkan perilaku yang berbeda. Misalnya di rumah sering membantah kata-kata mama, tapi saat di sekolah menuruti semua kata guru. Sampai ada orang tua itu yang, Bu, tolong dong Bu, sampaikan ke anak saya beritahu seperti ini nggak nurut. Mungkin kalau dengan ibu mau mendengarnya seperti itulah. Itu lingkungan pendidikan juga berperan penting untuk mengoptimalkan atau menemukan bakat anak, kemudian membantu mengoptimalkan seperti itu. Nah, agar bakat anak dapat dioptimalkan, Bapak Ibu, dibutuhkan interaksi yang baik antara faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat tersebut. Ya. Kemudian akan timbul pertanyaan lagi pasti. Nah, sebagai orang tua, apa yang bisa kami lakukan, Bu? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, sebagai orang tua itu untuk anak itu lingkungan jadi lingkungan keluarga. Keluarga itu ada orang tua, ada saudara, seperti itu. Nah, yang harus dilakukan orang tua dalam mengembangkan bakat dan minat anak. Ada beberapa yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai pendapat anak dan memberikan dorongan kepadanya untuk mengungkapkan pendapat tersebut. Apa hubungannya pendapat dengan bakat, Bu? Nah, kalau anak itu dia dibiasakan untuk mengemukakan pendapatnya, otomatis dia tidak akan segan untuk berbagi dengan orang tuanya apa keinginan terpendamnya. Misalnya, Ibu atau Papa, Mama, Kakak pengen les musik dong. Kenapa Kakak pengen les musik? Ya, Kakak ada rasa senang, ada rasa ingin tahu tentang musik. Nah, itu kita bisa berikan kesempatan untuk anak, ya, untuk dia mengemukakan pendapatnya, keinginannya tanpa ada emosi. Jadi ada sharing dalam keluarga. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir, merenung dan berhayal. Ya, semakin banyak anak berhayal tentang masa depan, terutama Bapak Ibu, misalnya mereka sering menyaksikan perangan. Kalau film perang-perangan itu ke depan tidak akan memberi efek yang positif untuk anak-anak seperti itu. Berikan kesempatan anak-anak untuk berpikir, merenung, dan berhayal. Tanya sesekali, apa hayalan atau apa keinginanmu ke depan, Nak? Misalnya ingin menciptakan mesin pencuci piring untuk mama misalnya. Nah, itu sudah keinginan ke depan, ya. Kemudian setelah itu beri kesempatan dan dorong anak untuk menanyakan banyak hal. Kita sebagai orang tua harus siap menjadi tempat berbagi, tempat berdiskusi untuk anak. Kalau misalnya yang sering kami mendengar dari Pak Iwan, mohon maaf Pak Iwan sering menyampaikan, kalau Bapak Ibu berlari 2-3 langkah, saya harus berlari lebih cepat lagi. Seperti itu. Jadi sebagai orang tua, kita juga harus menanamkan semangat belajar yang seperti itu. Jangan sampai anak kita menanyakan satu hal, tapi kita tidak bisa menjawab seperti itu. Kemudian jangan juga jadikan kuasa kita, Bapak nggak bisa jawab, udah kamu tanyanya aneh-aneh. Nggak boleh juga seperti itu Bapak Ibu. Itu akan menyurutkan semangat anak-anak untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya yang bisa Bapak Ibu lakukan, meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang ingin dicoba untuk dilakukan terkait keinginannya. Ya, ini pengalaman saya dulu. Saya punya keinginan waktu itu nulis di buku diari seperti itu, Bapak Ibu. Buku diari saya tulis, saya simpan, dan kebetulan terkait dengan keinginan saya ke masa depan itu mau jadi apa seperti itu. Nah, tanpa saya tahu, bapak saya mencari tahu apa sih di meja belajar saya waktu itu. Kemudian menemukan. Tanpa saya tahu, bapak saya membaca
Dan tiba-tiba bapak saya ngeledek saya, karena waktu itu saya menuliskan saya ingin jadi seorang polisi. Tahun 90-an itu polisi sepertinya kurang bisa, di pandangan bapak saya itu nggak bagus. Jadinya saya diledek. Yang mau jadi polisi seperti itu. Akhirnya apa? Yang terjadi pada diri saya jadi down. Saya tidak berani lagi mengungkapkan cita-cita saya ke depan. Nah, karena saya punya pengalaman seperti itu, saya tidak mau anak saya mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi saya harus lebih terbuka. Setiap anak saya mau bercerita, saya membuka diri untuk memberikan waktu walaupun tidak banyak, tetapi waktu itu harus berkualitas untuk anak saya berbagi dengan saya, seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, membantu dan mendorong setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak untuk pengembangan bakatnya. Jadi misalnya kita sudah melihat, anak kita kok senang sekali menggambar, kok menggambarnya bagus. Kita bisa memfasilitasinya misalnya dengan memberikan peralatan gambar yang lebih lengkap misalnya, itu bisa kita lakukan. Dengan hal-hal kecil tanpa misalnya harus memasukkan dia ke tempat les menggambar khusus seperti itu. Kemudian yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan, jangan lupa untuk memberikan pujian yang sungguh-sungguh atas prestasi yang anak kita peroleh. Walaupun misalnya dia ulang membawa nilai ulangan 80 misalnya, mengingat sebelum-sebelumnya tidak pernah nilai 80 dibawa pulang. Beri pujian yang tulus, beri semangat, tuh anak, bisa kan kamu melakukan ini, ternyata kamu bisa kan, nggak seperti yang kemarin-kemarin, lebih semangat lagi belajarnya ya. Nanti Bapak Ibu, Bapak bimbing seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, membina dan melatih anak untuk bekerja. Banyak dari kita yang membatasi atau bukan memanjakan sebenarnya, tapi tidak rela membiarkan anak kita membantu pekerjaan kita. Banyak di antara kita yang masih seperti itu. Biasakan beri mereka tanggung jawab kecil, walaupun kecil beri mereka tanggung jawab. Kemudian membuat kerjasama dengan anak dalam hal yang positif, ya. Misalnya seperti sekarang masa puasa, kalau untuk anak kelas 5, 6 atau SMP sudah bisa diajak bekerja sama. Misalnya nanti kalau setelah buka puasa kakak yang nyuci piring ya, nanti setelah sahur adik yang nyuci piring misalnya, seperti itu. Biasakan ada kerjasama walaupun kecil bentuknya. Nah, kemudian peran lingkungan sekolah seperti apa? Peran lingkungan sekolah selain tadi yang sudah disebutkan, kreatif, kolaboratif, communication dan sebagainya, di sekolah Insan Prima itu sudah menyiapkan kurikulum untuk anak siap menghadapi abad 21. Ya, pembina kami, Bapak Iwan Kresna, memberi kesempatan kami untuk mengajarkan pelajaran robotik ke anak-anak. Tujuannya untuk apa? Nah, ternyata robotik itu mengajarkan kepada anak untuk berpikir sistematis. Dan itu memang saat kita menjalankan robot atau membuat robot itu memang tidak bisa sembarangan. Kita lompat ke sana, lompat ke sini, nggak bisa. Harus runtut. Itu yang dilakukan. Nah, berpikir sistematis, kemudian kreatif, kolaboratif, komunikatif, critical thinking, dan yang tidak boleh terlupakan adalah compassion. Compassion itu kalau saya tidak salah mengartikan itu berkaitan dengan empati, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh melupakan bakat anak kita bagus, tapi kita tetap tidak boleh melupakan empati, tidak boleh melupakan hati nurani seperti itu. Kita harus tetap walaupun bakatnya seperti apapun bakatnya, itu tetap harus diimbangi dengan sikap atau perilaku yang baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan sore ini, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Moderator, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Retno. Menarik sekali tadi yang disampaikan ya, bahwa saya tarik
satu benang merahnya bahwa prestasi anak itu bukan hanya dari hal kognitif saja ya Bu, tapi justru kita harus lebih menggaungkan dari segi modernnya, yaitu 8 kecerdasan majemuk tadi yang harus dimiliki. Tidak semuanya, tapi salah satu itu sudah bagus sekali. Ya, menarik sekali Bu Retno. Nah, Bu Retno, ini sepertinya saya harus mengeluarkan kuis nih Bu Retno untuk semua peserta webinar untuk kali ini, biar lebih semangat lagi. Iya, silakan. Ya, baik. Untuk Bapak dan Ibu, saya akan memberikan kuis nih untuk Bapak Ibu berupa pertanyaan. Jadi nanti siapa yang tepat berarti dia dapat. Silahkan Ibu nanti menjawabnya melalui fitur chat. Sekali lagi, menjawabnya melalui fitur chat. Siapa cepat, dia dapat. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya, sesuai dengan pemateri yaitu Ibu Retno tadi. 1. Adanya bakat dari anak tadi bisa dipengaruhi oleh faktor apa saja Bapak dan Ibu? 1, 2, 3, silahkan untuk menuliskan atau mengetik di chat di fitur Zoom masing-masing. Silahkan Bapak Ibu. Sekali lagi, pertanyaannya, tadi Bu Retno menyampaikan bakat ya. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi bakat dari anak-anak? Silakan, saya hitung dari hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Waktu sudah cukup ya Bapak dan Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya, silahkan untuk Ibu Emi. Saya serahkan lagi ke Ibu Emi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika. Baik Bapak Ibu, kami menunggu jawaban Bapak Ibu dari pertanyaan kuis tadi yang diajukan oleh Ibu Ika, rekan saya. Nah, Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan keynote speaker kita sore ini, yaitu Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SEMM. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Direktur Pascasarjana UPN Veteran Jakarta tahun 2015-2017, pendiri Sekolah Pilar Indonesia di Cibubur, dan pendiri Sekolah Nasional Insan Prima di Cikarang. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya ke Bapak Iwan. Pak Iwan, selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Bu Emi. Selamat sore Pak Iwan. Saya persilahkan Pak Iwan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Tadi saya lihat juga ada pengawas ya, ketua pengawas dan para pengawas di Cikarang di situ ya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore para orang tua murid dan seluruh yang bergabung ya, Bapak Ibu semua yang bergabung di kesempatan webinar sore ini. Begitu juga untuk pengurus yayasan, saya lihat juga ada. Selamat datang juga, selamat sore, selamat bergabung. Ini pesertanya juga ada juga Bapak Ibu guru ya dari berbagai sekolah ini, dari berbagai sekolah. Oke, Bapak Ibu, selamat sore gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai anak-anak berbakat ini menjadi satu kajian yang menarik dan itu akan terus-menerus akan menjadi satu hal besar yang kita sering lupakan sebagai orang tua begitu. Ya. Kita ini sekarang hidup di abad yang tidak mudah saya katakan bagi anak-anak yang memang tidak kita persiapkan dengan baik. Ya. Ada satu tantangan besar yang luar biasa begitu, karena satu hal yang membuat saya prihatin adalah kalau Bapak Ibu tahu atau mungkin pernah dengar McKinsey gitu ya. McKinsey ini perusahaan ya, yang sudah berusia hampir 100 tahun, tadinya beroperasi di Amerika dan sekarang hampir di seluruh dunia ya ada, dan bahkan di Indonesia pun juga banyak juga kegiatannya. Memang perusahaan ini sangat ahli di bidang manajemen, ya, keuangan, sumber daya manusia, organisasi gitu. Nah yang menarik adalah dia katakan begini gitu, bahwa ke depan ini akan ada sekitar 75 juta sampai 300-an juta orang yang akan beralih profesi.
Mengapa begitu? Karena orang-orang ini sudah tidak melihat bahwa profesi yang dilakukan ini ada kesempatan lebih jauh untuk berkembang dengan berbagai alasan. Bayangkan aja, seluruh dunia gitu, sekitar 75 juta sampai 300-an juta begitu. Nah, yang menarik juga ada pendapat ahli yang lain gitu ya. Gartner ya, dia memang orang yang ahli yang banyak meneliti di bidang multicultural, terus kemudian mind mapping dan lain sebagainya gitu ya, kecerdasan majemuk dan lain sebagainya. Dia memang ahli di bidang ini. Dia mengatakan bahwa akan ada 1,8 juta ya pekerjaan yang digantikan oleh robot gitu. Nah, lalu kalau begitu, bagaimana kondisi kita, kedudukan kita sebagai orang tua? Nah, Bapak Ibu semuanya begitu. Ada berbagai hal yang sangat menarik kalau kita lihat bagaimana kita mencermati anak-anak kita begitu. Ya. Tadi menjadi kajian yang menarik ketika para kepala sekolah ya, selamat untuk Bu Retno, kepala sekolah SMP, dan Bu Venus, kepala sekolah TK ya. Setelah minggu yang lalu Bu Nonce, kepala sekolah SD begitu. Ya, berani sharing mengenai hal ini gitu. Dan saya harus mengatakan bahwa ini kajian yang sangat tepat bagi Bapak Ibu semua yang sore ini mau belajar banyak. Nah, Bapak Ibu gitu, sering kita mendengar anak berbakat, anak berbakat, anak berbakat begitu. Apa sih sebetulnya berbakat gitu? Kalau di dalam bahasa Inggris itu dibedakan menjadi dua. Ada talented, ada gifted. Ya, semuanya sama. Kalau di bahasa Indonesia kan ya berbakat begitu ya, anak yang berbakat. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai perbedaannya, tetapi nanti setelah kita tahu, maka yang paling penting anak kita adalah kita pahami pasti Tuhan sudah berikan satu bakat khusus pada anak kita. Gitu. Ya. Kalau gifted, ya anak ini memiliki bakat biasanya dikaitkan dengan akademis. Ya, biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang pelajaran akademis seperti itu. Tapi kalau talented biasanya berkaitan dengan bidang-bidang seperti apakah olahraga, tari, dan lain sebagainya begitu. Tapi bahwa kedua jenis ini sama, bahwa anak kita itu adalah sebagai anak yang berbakat, baik yang kategori gifted ataupun talented itu. Mohon maaf, sepertinya mungkin apakah bisa di-mute dulu, Bapak Ibu, nanti kita bergantian bicaranya. Karena saya lihat masih ada cukup banyak yang masih open mic-nya gitu ya, supaya tidak mengganggu yang lain gitu. Bapak Ibu semua mungkin pernah mendengar cerita mengenai Walt Disney, ya, Disney yang mendirikan Disneyland. Atau kalau di film kartun, dialah yang kreator 7 bidadari dan 7 kurcaci misalnya, atau Mickey Mouse. Bagaimana anak yang sangat berbakat ini ketika mudanya gitu ya, dia dididik di dalam satu lingkungan, ayahnya cukup keras dan dia memutuskan dia keluar dari rumah. Kakak-kakaknya memutuskan keluar dari rumah gitu. Dan ketika dia berumur ya sekitar 8 tahunan, dia menggambar kartun terus-menerus begitu. Dan gambar itu coba ditawarkan pada teman-temannya untuk dijual, seperti itu. Ya, jadi anak ini mempunyai sesuatu yang luar biasa gitu, yang namanya Walt Disney ini gitu. Tapi apakah bakat yang dimiliki anak ini mudah untuk berkembang? Saya mengatakan gitu, kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk membaca atau mendengar atau melihat filmnya bagaimana Disneyland itu dibangun, itu luar biasa gitu. Bagaimana perjuangan seorang anak kecil ya. Ketika dia umur 16, dia mendaftarkan diri untuk ikut berperang menjadi tenaga sukarela seperti itu, ditolak ya, walaupun akhirnya dia sempat juga berangkat ke Perancis ikut berjuang di sana, walaupun lebih banyak membawa mobil untuk tidak berperang. Tapi setelah kembali ke Amerika, dia mulai mewujudkan mimpinya itu gitu. Dan itu ada satu peristiwa yang menurut saya juga cukup tragis, bahwa dia itu sama sekali tidak pernah patah semangat, sekalipun begitu ya, lingkungan tidak mendukung dia begitu. Dia pernah ya karena
tidak terlalu berhasil, sampai dia tinggal di garasi, dan ada beberapa versi, salah satunya mengatakan bahwa dia sering lihat-lihat sampah, karena di situ ada tikus. Gitu. Dan dari situ muncullah gagasan dia untuk menggambar Mickey Mouse, Minnie Mouse itu. Gitu. Yang dimana cikal bakal gitu ya, dari kartun-kartun yang dia bawakan ini luar biasa. Gitu. Sehingga kalau sekarang itu di berbagai belahan dunia ini berdiri Disneyland yang luar biasa begitu ya. Dan itulah memang mimpi besar dia gitu, mimpi besar dia. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya begitu. Bahwa yang namanya Walt Disney ini dia tidak mendapatkan satu dukungan yang luar biasa dari orang tuanya gitu. Dia harus berjuang sendiri gitu. Sedemikian rupa gitu. Jatuh bangun dan luar biasanya sekarang ini karya-karyanya masih ada. Ya, sudah 100 tahun lebih karena itu di awal tahun 1900-an. Ini yang wah, luar biasa anak yang berbakat ini. Lalu barangkali Bapak Ibu juga bisa belajar ya. Selain dari ini Bapak Ibu juga bisa belajar misalnya dari Newton. Ya, Newton. Barangkali kalau Bapak Ibu dulu masih ingat ada hukum Newton begitu ya. Ada satu hal yang menurut saya juga bisa kita pelajari bagaimana Newton ini dengan segala kelebihan yang ada gitu. Dia dianggap bukan sebagai orang yang berhasil gitu. Ya karena ketika dia di SD itu dia dianggap sebagai murid yang terlalu bodoh. Sehingga guru-gurunya pun tidak merespek ke dia, anak-anak yang lain juga sering membuli dia begitu. Ya, tetapi gitu ya, luar biasanya ya, Newton terkenal karena dia menjelaskan bagaimana gravitasi bumi itu. Yang sampai sekarang itu masih dipakai oleh para ilmuwan untuk menjelaskan berbagai hal mengenai apa yang terjadi di bumi ini. Kita juga bisa belajar dari orang yang lain, ya, dari banyak tokoh-tokoh yang luar biasa itu. Tetapi masalahnya adalah dari Bapak Ibu semuanya itu kadang-kadang itu tidak bisa melakukan bahwa mengidentifikasi atau memiliki kepekaan ya kita semua sebagai orang tua bahwa setiap anak itu pasti Tuhan berikan satu talenta atau bakat yang berbeda-beda. Nah, saya mau tunjukkan begini gitu. Kalau anak bapak atau ibu misalnya, dia sangat penasaran, tanya-tanya terus itu, ya, yang kadang-kadang itu membuat jengkel kita gitu. Ya, kok itu hujan? Oh iya, dengan segala kemampuan bapak ibu coba jelaskan hujan itu kan begitu, ya, yang kita hafal terus itu. Ada peristiwa penguapan di atas, nabrak gunung, atau apa, hujan, dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi ketika pertanyaan itu diulang-ulang, dan itu tidak masuk dalam logika dia, maka kita mulai jengkel. Gitu. Itu sebetulnya salah satu bentuk kita tidak memahami kalau anak kita itu sebetulnya anak yang memiliki bakat. Jadi anak yang berbakat salah satu ciri kuatnya adalah keingintahuan dia yang lebih besar daripada teman-temannya di dalam satu hal. Seperti itu. Ketika anak itu misalnya melihat satu proses kesenian, gitu ya. Bapak Ibu kalau barangkali melihat sekarang ini, kemarin ada satu hal yang luar biasa cara orang berkesenian, gitu ya. Grup-grup band, grup-grup muda, anak-anak Korea begitu. Yang masuk mengharu biru di Indonesia. Mungkin anaknya tanya gitu, kenapa sih gitu? Kok pada suka drama Korea gitu? Kenapa sih kok suka lagu-lagu orang Korea begitu? Dan kadang kita sebagai orang tua tidak memiliki jawaban itu, sudahlah, nggak usah tanya-tanya, yang penting kamu belajar. Artinya apa? Kembali, kita tidak menyadari talenta yang diberikan Tuhan kepada anak kita. Ciri yang lain apa? Kalau anak Bapak Ibu memiliki penalaran yang baik, yang bagus, dan dia lancar bisa mengemukakan gagasan-gagasannya, gitu, maka sebetulnya itu adalah tanda-tanda kalau anak Bapak Ibu diberikan talenta, bakat.
ketika suatu saat gitu, Bapak Ibu, misalnya ketika anakmu minta, ya belikan tas. Bapak Ibunya mungkin jawab, wow, tasmu kan masih bagus. Iya, tapi ini kurang besar. Sudahlah, itu saja. Tapi anak ini mempunyai penalaran sendiri gitu, bahwa dia butuh tas yang lebih besar karena dia ingin gitu ya. Ada banyak barang-barang karya dia di rumah yang dia ingin tunjukkan kepada gurunya di sekolah gitu. Mulailah dia dengan membanding-bandingkan apa yang Bapak Ibu beli. Ya, kalau Bapak Ibu mengatakan, oh itu ya, itu duitnya lagi nggak ada loh. Nyatanya Bapak Ibu bisa beli ini, bisa beli itu. Ya, dan ketika saya minta tas yang itu saya gunakan, mengapa tidak boleh? Jadi hati-hati berdialog dengan anak. Karena apa? Anak yang memiliki nalar yang luar biasa, itu tandanya sebetulnya itu adalah satu ciri bahwa anak itu adalah anak yang berbakat. Bapak Ibu semuanya gitu ya. Kalau anak Bapak Ibu memiliki selera humor yang bagus, selera humor yang bagus untuk anak usianya, tidak usah malu Bapak Ibu, karena itu juga salah satu bentuk bakat yang diberikan Tuhan kepada anak kita. Gitu. Ya, sehingga orang tua suka keberatan kalau anak suka melucu dan lain sebagainya. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa ada gifted, ada talented. Gifted bicara soal mata pelajaran yang misalnya akademis, yang talented lebih banyak bicara soal misalnya hobi, bicara soal kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Terlalu banyak anak-anak yang memiliki bakat ini, tetapi dia tidak bisa tumbuh subur. Mengapa? Karena orang tua tidak bisa menyediakan satu lahan, ladang yang baik bagi anak itu untuk bertumbuh. Ada satu tantangan yang luar biasa, tantangan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, Pak, apa yang harus kami lakukan? Gitu. Saya tidak melihat anak saya sekarang ini, anak saya tidak memiliki bakat apa-apa. Kayaknya bodoh saja gitu. Inilah satu stigma buruk yang sering diberikan orang tua kepada anak, sehingga anak itu akhirnya juga tidak bisa berkembang. Yang saya harus katakan ke Bapak Ibu adalah, berikan energi positif pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Bapak Ibu semua, dulu saya berkesempatan juga mengajar untuk calon-calon guru di Universitas Negeri Pendidikan di Jakarta ini. Ya, calon-calon guru waktu itu. Saya hanya mengatakan kepada mereka pesan saya gitu, di setiap kelas yang saya ajar gitu. Jangan pernah kita sebagai guru, sebagai orang tua, terlalu cepat memberikan satu stigma buruk kepada anak kita gara-gara dia tidak bisa menjawab satu atau dua soal tertentu. Yang harus kita lakukan adalah ada keikhlasan besar dari orang tua, dari guru, untuk melihat apa yang sebetulnya diinginkan anak. Tantangan ke depan itu besarnya luar biasa. Terlalu sederhana karena kemalasan kita sebagai orang tua untuk menggeser apa yang dimaui oleh anak-anak. Bapak Ibu, temukan. Kalau sekarang Anda belum melihat bakatnya, coba ajak diskusi anak-anak. Temukan minat pribadi dia. Apa yang dia inginkan sih? Kalau dia memang asik dia menonton satu film tertentu gitu, ajak diskusi. Mengapa kamu tertarik dengan film kartun misalnya? Ya, atau film apa misalnya? Seperti itu yang lain gitu ya, film-film drama atau film-film musik dan lain sebagainya. Bantu mereka sebetulnya menemukan minat gitu. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak tahu bahwa ada permata yang luar biasa di dekat kita. Tapi mata kita membuat tumpukan-tumpukan sampah sehingga permata itu tidak bisa kelihatan. Tidak bisa bersinar dan kita tidak bisa gosok itu. Saya waktu itu sudah pernah memberikan di kalangan Bapak Ibu semuanya ABCD. Ajak anak untuk bermimpi. Yang pertama dilakukan adalah coba kenali apa yang menjadi minat anak-anak itu. B. Buang kebiasaan buruk dari Bapak Ibu semuanya.
Kalau dalam kasus ini tidak menerima dialog dengan anak-anak ketika anak secara kritis menanyakan sesuatu kepada Bapak Ibu. Ya, C. Cari tahu apa yang sebenarnya diimpikan oleh anak ini. Nah, ini akan sangat berarti kalau Bapak Ibu melakukan percakapan dari hati ke hati. Gitu. Karena pada dasarnya inilah saat yang tepat Bapak Ibu. Ya, hal positif yang kita bisa lakukan karena kesempatan berkumpul dengan anak-anak luar biasa banyaknya. Jangan lagi mengatakan, tidak ada waktu untuk ngobrol dengan anak-anak. Nanti ketika di usia tua kita, banyak cerita sudah mengatakan, anak-anak tidak memiliki waktu untuk ngobrol dengan kita. Mulai sekarang, bangunlah kedekatan itu. Cari tahu apa yang anak impikan. Sekarang ini cara yang paling mudah untuk anak-anak menemukan hal-hal yang baru. Pernahkah Bapak Ibu ajak anak-anak untuk melihat, yuk kita lihat yuk pemandangan di Jepang. Buka aja gitu. Jalan-jalan di Jepang atau di suasana pedesaan di Jepang. Itu akan keluar. Kemudian anak kita ajak, lihat itu ya, desa di sana ya, apa persamaannya ya dengan desa nenek ya gitu. Atau desa di tempat ayah ya dulu ya. Apa persamaannya, apa perbedaannya gitu. Bapak Ibu bisa aja juga misalnya desa-desa di Eropa di sana sekarang gratis untuk melihat itu. Ajak mimpi, cari tahu. Universitas terbaik di dunia akan keluar. Ajak lihat-lihat bagaimana anak-anak itu bermimpi. Ya, cari tahu itu. Ini yang suka diabaikan oleh orang tua. Bapak Ibu semuanya, ajak anak untuk bermimpi. Ya. Buang segala kebiasaan buruk, dimulai kebiasaan buruk orang tua. Cari tahu apa yang diimpikan anak-anak. Bapak Ibu, saya lihat ya, di handphone Anda bisa cek berapa jam waktu Anda untuk Anda gunakan untuk bermain handphone. Berapa jam waktu itu yang digunakan untuk sendiri, bukan untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Ya, D-nya, doa, diyakini. Mudah-mudahan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Bapak Ibu, ya, pernahkah terpikir bahwa ketika Anda mengajak anak Bapak Ibu melihat satu peristiwa kesenian, misalnya ya, kalau malam minggu, kalau nanti corona sudah berlalu, bagi yang Jawa, coba lihat anaknya diajak nonton wayang di daerah Senen itu, wayang orang Barata, malam di situ, siapa tahu anaknya tertarik di situ. Dan nggak usah khawatir, aduh Pak, masa depan kalau dia misalnya tertarik di bidang wayang, duitnya dari mana, dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya, saya pernah mengatakan bahwa ke depan, anak-anak yang memiliki ciri ingenuity, ya, itulah yang akan survive, yang akan bisa bersaing ke depan. Anak-anak yang berbakat, tidak kita berdayakan dengan baik, tidak kita dorong untuk berkembang, maka dia tidak akan pernah menjadi anak yang ingenuity. Ya, D-nya, doa, diyakini apa yang diimpikan oleh anak-anak. Bapak Ibu semuanya, ada satu cerita yang menarik sebelum saya akhiri. Ya. Saya akhiri dari apa yang saya sampaikan ini. Gitu ya. Bersyukurlah dengan bakat yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu, seberapapun itu. Saya pernah suatu saat didatangi orang tua ketika saya sedang menunggu sekolah yang di Cibubur. Pak, saya heran dengan anak saya, Pak ya. Semua nilainya itu, Pak, ya biasa-biasa saja, Pak. Tidak ada yang menonjol begitu. Tidak ada yang menonjol. Yang menonjol itu justru pelajaran yang berkaitan dengan budi pekerti gitu. Yang menurut saya nanti itu kok kayaknya ya gimana ya, Pak ya gitu. Ya kan kalau dia bisa jadi dokter, insinyur dan lain sebagainya. Saya cuma katakan, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat bagaimana anak Bapak dan Ibu memiliki kepekaan sosial yang luar biasa. Ketika ada temannya terjatuh, dia menolong. Ketika temannya nggak bawa makanan, dia berbagi.
Ketika temannya bersedih, dia samperi untuk anak usia SD. Dan menurut saya, itulah bakat. Itulah karunia Tuhan. Yang itu Bapak Ibu harus syukuri. Gitu. Bakat bukan sesuatu yang bisa dilihat dan nampak oleh orang banyak. Gitu. Tidak bisa seperti itu. Gitu. Tetapi bahwa rasa syukur, bahwa Bapak Ibu memiliki putra-putri, mulai dari sekarang, amati dari dekat apa yang menjadi senang. Ajak diskusi mereka. Kalau ada pertanyaan kritis dari mereka, ya jawab dengan yang baik dan berikan kesempatan dia. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, ayo kita cari sama-sama. YouTube sekarang sudah terlalu bagus, sudah terlalu banyak informasi yang kita bisa lakukan itu. Bapak Ibu, ada satu hal yang bagus dari nasihat Walt Disney. Mengapa saya pilih Walt Disney ini? Karena Bapak Ibu pasti membayangkan sudah ada cerita Mickey Mouse yang luar biasa, ada cerita Kurcaci, ada cerita Peter Pan, dan lain sebagainya. Yang sampai sekarang itu 100 tahun lebih tetap hidup hingga di sekitar kita. Dan itu pun kita bisa menikmati, sekalipun umur kita sudah seperti ini. Bapak Ibu semuanya, ada satu nasihat yang baik dari Walt Disney. Perbedaan antara menang dan kalah seringkali adalah apa? Dia katakan, menyerah atau tidak. Ya, dia katakan begini, perbedaan antara menang dan kalah itu hanya apakah kita atau anak kita itu menyerah atau tidak. Ketika menyerah berarti kalah. Tidak menyerah berarti menang atau setidaknya menuju kemenangan atau harapan menang. Mulai dari sekarang, Bapak Ibu semuanya, bangkitkan. Ya, haus akan kemenangan, semangat pantang menyerah dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kami para pengurus yayasan tidak berbisnis melalui sekolah insan prima. Dan di berbagai kesempatan, ya, karena mahasiswa saya juga mengajar di S2, begitu, selalu saya katakan, jangan pernah menjadi orang yang menjadi beban orang lain. Mengapa? Karena dalam benakmu, dalam hatimu hanya ada kekalahan, kekalahan, kekalahan. Tantangan besar pendidikan ke depan adalah mentransformasi generasi muda. Sudah tidak bisa lagi. Ya, kita sebagai administrator, susun jadwal, berikan pelajaran, koreksi, kasih nilai rapot, tidak bisa begitu. Pendidikan kita memiliki satu bagaimana mentransformasi generasi muda agar bisa menjadi generasi yang siap bersaing. Dan Walt Disney katakan, perbedaan adalah menyerah atau tidak, supaya bisa menjadi pemenang. Bapak Ibu semuanya, ada yang menarik lagi juga. Jadi dia memberikan beberapa 5 quote yang menurut saya luar biasa, dan itu juga yang menyemangati saya Bapak Ibu untuk terus berjuang di bidang pendidikan ini. Ya, dia katakan, kalau kamu punya mimpi, yakinilah sepenuh hati bahwa itu akan sukses. Itu akan bisa diraih. Siapa Walt Disney dulu? Dia tidak memiliki apa-apa, besar dari keluarga yang miskin. Orang tuanya juga sering membuli dia. Gitu. Tetapi dia bisa tunjukkan dia keluar sebagai pemenang dengan semangat yang tidak pernah menyerah. Dan dia katakan, kalau kita memiliki keyakinan besar akan mimpi kita, maka sukses itu pun juga akan datang. Penting bagi Bapak Ibu semua sekarang ini. Ya, jangan hanya melihat anak yang nilainya 10 terus, anak yang juara nyanyi, itulah yang diberikan bakat oleh Tuhan. Tidak. Ya, ada kecerdasan, ya, majemuk itu. Ada anak yang kuat di bidang seni, di bidang sosial. Tidak bisa lagi kita berharap bahwa yang namanya nilai 9 atau 10 itu talented. Itu gifted, ya. Tetapi apakah dia akan sukses dalam hidupnya? Ternyata tidak. Ya, studi mengatakan bahwa orang yang memiliki kecerdasan sosial tinggi, itulah yang memiliki kans besar untuk berhasil dalam hidupnya. Ya, jadi yang pertama, anak-anak didik memiliki
jiwa pantang menyerah. Yang kedua, yakinkan bahwa mimpi dia akan bisa tercapai kalau dengan sepenuh hati dia akan mengejar. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk terus membuka pintu baru. Artinya apa? Belajar tanpa berhenti. Pintu pengetahuan baru terlalu banyak di muka bumi ini untuk dikuasai dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya mulai dari sekarang, Bapak Ibu rajin membuka pintu pengetahuan yang baru. Para pengawas, buka pintu pengetahuan yang baru. Ya, saya berteman dengan Pak Kepala Dinas dari kabupatennya, Pak Carwinda begitu. Ya, waktu itu sempat bertemu dan ya sebagai teman, sebagai pribadi juga sempat ngobrol mengenai pendidikan itu seperti apa. Dan saya rasa begitu sekolah insan prima dengan segala idealisme yang melekat pada para pimpinan, kepala sekolah dan guru-gurunya. Saya hanya yakin dan bisa berharap ke depan akan menjadi sekolah yang memberikan kontribusi besar. Karena apa? Guru-gurunya rajin membuka pintu baru. Pelajaran robotik itu merupakan pelajaran yang sangat mahal Bapak Ibu semua. Kami invest ya 100 juta lebih, hampir 150 juta untuk membeli alat-alatnya itu. Untuk siapa? Putra-putri Bapak Ibu. Supaya apa? Bisa membuka pintu pengetahuan baru. Pertama, ya, didik menjadi jiwa pemenang. Yang kedua, punya mimpi yang diyakini. Yang ketiga, ada semangat untuk terus membuka pengetahuan yang baru. Dan mudah-mudahan ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu saya menutup kegiatan kita hari ini dan saya nanti akan mendorong bagi sekolah insan prima untuk lebih banyak lagi mengadakan seminar-seminar seperti ini, dan barangkali nanti juga saya akan mengundang teman-teman saya, praktisi pendidikan dari berbagai universitas di Indonesia, dan mereka juga sudah menunjukkan komitmennya. Ada yang dekan, ada yang wakil rektor, ya, ada yang pernah juga jadi konsultan UNICEF, dan lain sebagainya. Nanti mereka satu-satu akan saya undang melalui webinar ini untuk bicara di depan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana mimpi itu perlu dibuatkan. Ya, dan juga teman-teman saya yang sekarang ini sukses di berbagai perusahaan, saya akan undang juga nanti untuk bicara di depan Bapak Ibu. Bagaimana dia membangun mimpinya itu. Di 3 hal. Ciri dari Walt Disney itu juga dimiliki orang lain yang sukses. Yang pertama, semangat pantang menyerah. Ya. Yang kedua, yakini mimpinya. Yang ketiga, terus belajar, buka pengetahuan baru. Terima kasih Bapak Ibu ya, ini yang saya bisa sampaikan atas komitmennya terhadap pendidikan anak-anak. Ya, saya berani katakan bahwa saya akan menemani putra-putri Bapak Ibu dengan cara saya akan menemani kepala sekolah dan guru-guru tersebut dalam membimbing putra-putri Bapak Ibu. Tetapi di waktu yang sama, buang sekarang segala pikiran bahwa saya ke sekolah insan prima dan sekolah pilar Indonesia di Cibubur ini karena membayar. Lupakan itu. Ya, Anda tidak membayar sepeser pun kepada dunia pendidikan. Ya, yang ada adalah orang-orang yang sekarang berjuang di pendidikan. Apakah itu pengawas, apakah itu kepala sekolah, apakah guru, sudah memberikan komitmennya untuk bangsa dan negara ini. Ya, kalaupun Bapak Ibu misalnya membayar, bukan untuk membayar ilmu pengetahuan yang didapat. Ya, tapi lebih itu adalah sebagai biaya komitmen yang Bapak Ibu tunjukkan untuk bisa membawa anak-anak ini menuju masa depan yang gemilang. Saya katakan, sukses adalah bukan seberapa banyak duit yang dia kumpulkan, tapi sukses artinya apa? Dia akan bermanfaat buat banyak orang. Ya, ini yang saya bisa sampaikan, ini juga yang saya selalu sampaikan juga, baik ke mahasiswa saya, S1 ataupun S2 semuanya. Raihlah mimpi, kerja keras, yakini itu. Terus belajar,
dapatkan pengetahuan baru yang itu akan membawa hidupmu akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi. Saya serahkan waktu selanjutnya pada Bu Emi. Monggo Bu Emi. Ya, saya sudah cukup. Itu yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sharing sebentar tadi. Ya, oke, silakan. Waktu saya berikan kembali ke Bu Emi. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, oke. Ya. Baik Ya. Pak Iwan, terima kasih. Luar biasa. Tadi menarik sekali bagaimana seorang anak bernama Walt Disney ini berjuang seorang diri dan tanpa menyerah berhasil mengembangkan bakatnya. Dan itu pun juga dididik memiliki pantang yang menyerah, kemudian meyakinkan mimpi yang dapat tercapai. Dan kita juga sebagai orang tua mengajak anak untuk terus melihat pengetahuan baru. Luar biasa Pak Iwan. Ini buat Bapak dan Ibu dan juga Ibu guru semua di sini, bahwa tadi dikutip dari Walt Disney lagi bahwa perbedaan antara menang dan kalah adalah menyerah dan tidak. Semua pilihan ada pada Bapak dan Ibu semua. Baik, selanjutnya tidak terasa sepertinya sudah di penghujung acara. Saya akan kembalikan lagi kepada Ibu Emi. Silahkan Ibu Emi. Ya, terima kasih Bu Ika. Baik, untuk berikutnya, ini kita kuis dulu Bu Ika. Bu Ika bisa menyalakan ini. Bu Ika bisa menemani saya untuk kuis? Iya Bu, siap Bu. Iya, baik. Baik Bapak Ibu peserta seminar, siap-siap untuk menuliskan jawabannya di fitur chat Zoom. Pertanyaannya adalah berkenaan dengan tadi yang disampaikan Ibu Venus yang pertama ya. Ya, Ibu Venus tadi itu mengeluarkan rumus kece kalau bahasa saya. Jadi ada rumus yang disebutkan oleh Ibu Venus dalam bagaimana mengenal dan mengembangkan bakat minat anak usia dini. Jadi mohon dituliskan apa rumus yang dibuat oleh Ibu Venus agar Bapak Ibu mudah untuk mengingatnya. Silahkan, kami tunggu. Kami tunggu Bapak Ibu. Oke. Oh ya, Bapak Ibu, kuis ini disponsori oleh Kopi Paramata. Jadi nanti Bapak Ibu mendapatkan voucher dari Kopi Paramata. Mohon maaf ada gangguan. Oh iya Ibu. Baik. Ya, untuk berikutnya kami akan mengucapkan terima kasih kepada para pembicara di sore hari ini. Kemudian Bapak Iwan sebagai keynote speaker di sore hari ini. Kepada Bapak Ibu pengawas yang ikut bergabung, kemudian ke rekan-rekan guru, dan tentu saja orang tua Sekolah Nasional Insan Prima, dan juga calon orang tua Sekolah Nasional Insan Prima yang ikut bergabung dalam kegiatan webinar Sekolah Insan Prima. Begitu Bu Ika. Baik. Pemenangnya Bu Ika. Silakan Bu Emi. Saya sudah dapat ini pemenangnya. untuk Silakan. pemenangnya. Siapa Oke. orang tua siapa Bu Emi? Untuk pemenangnya ini adalah yang tercepat ini untuk kuis yang pertama ya Bu Ika, yaitu adalah Bapak Arung P. Marumbuna. Ya, kepada Bapak Arung, selamat Pak gitu. Selamat Ini Bapak. nanti Terima kasih. sama-sama Pak. Sama-sama, Bisa Pak. ditutup lagi Pak. Iya, terima kasih juga. Iya, jadi Bapak Ibu setelah acara ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini adalah akan dikirimkan by email. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika mendaftar diminta untuk menuliskan email dengan benar, karena nanti sertifikat akan kami kirimkan
Begitu juga untuk Bapak Ibu yang memenangkan kuis. Oh, ini ada catatan dari saya, Ibu Ika. Ternyata ini ada juga dari Kopi Paramata kepada tadi Mama Jenjen yang tadi Yang bertanya tadi. bertanya, ya betul. Baik. Selamat Ya, untuk Ibu pada Mama Jenjen dari kelas 1, selamat. Nanti juga akan dikirimkan kasih, Bu. vouchernya Sama-sama, Ibu. sama Ibu gitu. Baik, kita tutup saja, Bu Ika. Iya, Ibu. Ya. Dan sebelum ditutup, kita mungkin akan sesi foto dulu. Oh supaya ya, ada sesi foto dokumentasinya. Bapak Ibu mohon tidak meninggalkan ruangan, mohon membuka untuk saatnya Bapak Ibu membuka video Bapak Ibu. Ya. Untuk videonya masih dimatiin sama host. Ya, Sebentar ya Pak. bentar ya, Pak. Untuk yang layar pertama, silahkan. Yang pertama Nah, sudah mulai kelihatan wajah-wajahnya. Silakan, Pak Henry. Iya, kita tunggu 4 orang lagi. Pak Muhammad Nur, Pak Wahyu, Ibu Renata, Mama Bima, Bapak Mindo, iya. Ibu Gracia, Ibu Marcela. Oke, siap ya? siap ya. 3. Silakan posenya. Oke. Pak Henry siap ya Pak Henry? Ya. Wah, itu ada yang keluarga itu Ibu Renata, luar biasa. 3, 2, 1. Ya. Nah, untuk layar berikutnya, untuk layar kedua, nah silakan. Untuk layar kedua, Ibu Komang yang sudah boleh menonaktifkan lagi. Ibu Firda. Ya, silakan. Oke. Siap? Saya hitung. 3. Tahan sebentar ya, Ibu ya. 3. Sepertinya. Oke. 3, 2, 1. Untuk ketiga. Belum bisa bukanya. Oke, untuk yang ketiga. Kamu Pak terusin Eri. dulu. Udah mau selesai nih. Pak Eri. Speakernya tetap dimatikan, Ibu. Cukup kameranya saja. Cukup videonya saja. Oke. Siap ya? Ya, ini sudah lengkap nih. Siap? Oke. 3, 2. Sudah ya Pak Henry? Oh, ada lagi yang berikutnya yang keempat. Silakan yang di layar keempat. Ibu Cahaya Manis. Cucu Julita. Kristianus. Oh, ya silakan. Pak Arianto, Ibu Nani, Ibu Ike, Ibu Haryani, silakan. Kita mulai. Cukup videonya saja. Ya. Siap ya? Pak Henry? Ya, Pak Arianto. Oke. Sebentar, masih ada yang naik turun. Oke, siap ya? 3, 2, 1. Terima kasih. Kami lanjut lagi karena ini pesertanya banyak, jadi ini layar kelima. Oke, silakan yang di layar kelima, Ibu Elvira Margareta, Bapak Kosim, Ibu Widya Wati, Ibu Kristina, Ibu Atika, sampai yang bawah ini Ibu Purwaningsih ya. Bapak Adang Rismanto. Ya, silakan dibuka layarnya. Silakan dibuka videonya tanpa membuka jadi tidak bersuara, jadi hanya videonya saja.
Siap ya? 3, 2, 1. Yang terakhir, ini yang ke-6. Ya, silakan. Oh, ada Pak Iwan malah yang terakhir ini. Pak Iwan, bersedia untuk membuka, Pak? Iya. Kita siap ya? Oke. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bisa Bapak Ibu untuk menutup kembali. Iya. Iya, silakan ditutup kembali. Silakan ditutup kembali. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami atas nama Sekolah Nasional Insan Prima mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu bergabung. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin 1441 Hijriah. Stay at home ya Bapak Ibu ya. Tetap jaga jarak, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer. Kita tetap jaga kesehatan untuk diri kita, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang berada di lingkungan kita semua. Boleh Bapak Ibu membuka mic-nya dan kita tepuk tangan bersama-sama untuk acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ibu. Terima kasih. Ya boleh rame. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu. Bapak Ibu. Mati. Mana? Bisa. Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Benar, berikutnya. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Selalu insan prima. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin Ibu.